mencoba meraih kakinya dan menariknya ke dalam kedalaman. Pusaran angin muncul, dan suara-suara aneh kembali bergaung di kepala Panglima Burung. Kali ini, bukan suara musuh yang mengintai, melainkan suara dirinya sendiri. Suara ragu, amarah, dan keinginan untuk menyerah. Panglima Burung berdiri tegak di tengah kehancuran itu. Masih membisu, masih dalam sumpah tapa bisunya. Namun, tubuhnya berdarah, kakinya tertancap duri pasir, dan matanya mulai kabur. Ujian belum selesai, tapi satu hal mulai terlihat jelas. Apa yang akan terjadi jika ia gagal? Apa yang akan terjadi jika ia berhasil? Tanah yang meretak kini menganga lebar, dan dari kedalamannya semburan air hitam meluncur naik, memercikan uap panas yang menggigit kulit. Suasana di pantai Parangtritis berubah menjadi medan akhir sebuah perjalanan sunyi yang panjang. Di tengah semuanya, Panglima Burung berdiri diam. Kakinya bergetar, tubuhnya terluka. Namun sumpah topo bisunya tetap terjaga. Ki Jagaraga, makhluk hitam legam dari dasar samudra, bergerak maju. Suaranya menggetarkan langit. Kau telah menantang batas tubuhmu, Panglima. Tapi, apakah kau siap menantang dirimu sendiri? Semua yang kau anggap benar, semua yang kau anggap baik, akan kubalik. Kau akan melawan wujud tertinggimu sendiri. Tiba-tiba kabut membentuk sosok manusia lain. Tinggi gagah, mengenakan jubah Dayak lengkap dengan ikat kepala dan manik-manik di dada. Sosok itu menatap Panglima Burung dengan sorot mata yang sama persis, namun senyum di wajahnya miring penuh ejekan. Aku adalah kau, versi terbaikmu, yang tidak pernah membisu, yang bicara lantang, yang menghajar musuh tanpa memikirkan akibat, yang tidak pernah berbelas kasihan. Sosok itu bergerak cepat, dalam sekejap memukul dada Panglima Burung, membuatnya terpental ke pasir keras. Darah menetes dari mulutnya, tapi ia tetap diam. Tidak ada teriakan, tidak ada keluhan. Sumpah topo bisu tetap dipegang teguh. Sosok kembar itu terus menyerangnya, memukul tanpa ampun, menusuk dengan tombak, ilusi yang menghantam dengan kekuatan yang setara dengan dirinya sendiri. Setiap pukulan bukan hanya menyakitkan fisik, tapi juga menyerang prinsip dan nilai yang selama ini ia pegang teguh. Kenapa kau menahan dirimu? Teriak bayangan itu. Apa artinya diam jika tak ada yang mendengar? Apa artinya melawan dalam keheningan, jika dunia ini penuh kebisingan dan kekuasaan? Panglima Burung tersungkur. Untuk sesaat ia goyah dalam pikirannya. Gemas. Suara kakek leluhurnya muncul. Suara yang pernah ia dengar saat masih anak-anak di tengah hutan Kalimantan. Ilmu tertinggi bukan yang bisa membunuh musuh, tapi yang bisa membungkam keangkuhan dalam dada sendiri. Saat itu juga, ia tidak melawan balik. Ia bangkit perlahan, darah menetes dari dahi dan bahu, lalu berlutut di hadapan bayangannya sendiri. Ia menunduk, ia berserah, bukan menyerah pada kekalahan, tetapi pada ego. Bukan tunduk pada musuh, tapi pada kebenaran dalam dirinya. Sosok kembar itu perlahan memudar, lalu membisikkan satu kalimat terakhir. Sekarang kau tahu siapa musuh terbesarmu. Langit mendadak terang. Ombak di pantai reda. Pasir kembali utuh. Ki Jagaraga berhenti bergerak, lalu menunduk perlahan. Tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap, dan lenyap ke laut dalam. Di antara kabut putih yang turun perlahan, sosok Nyi Roro Kidul muncul kembali, berdiri di atas air. Senyum lembut namun dingin terlukis di wajahnya. Panglima Burung, telah kau buktikan bahwa diam bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kau sanggup mendengar suara semesta. Ia mengangkat tangannya. Dari balik laut muncul segumpal cahaya kecil berwarna kehijauan. Cahaya itu melayang pelan, lalu masuk ke dada Panglima Burung. Seketika seluruh luka di tubuhnya lenyap. Pakaian robeknya kembali utuh. Namun yang paling terasa adalah jiwanya yang kini seolah tak lagi memiliki beban. Namun, sebelum Nyi Roro Kidul menghilang, ia berkata satu kalimat yang tak bisa diabaikan. Tapi ingat, Panglima, perjalananmu belum selesai. Di ujung timur Jawa, ada yang menunggumu. Mereka tak memberi ujian, mereka datang untuk menjemput warisan. Lalu ia menghilang bersama ombak laut selatan. Panglima Burung kembali berdiri.
Angin pantai menerpa wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak memulai topo bisu, ia merasa seperti tidak sedang dalam perjalanan, tapi menjadi perjalanan itu sendiri. Namun, apa yang dimaksud Nyi Roro Kidul dengan